akan saya panaskan, nanti LED akan mati. Ya, ini LED-nya padam. Ya, itu LED-nya sudah menyala lagi. Ini menyala. Halo dan apa kabar kawan-kawan semua. Kita ketemu lagi dalam teknik sinden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini kita akan belajar tentang pemanas atau heater dan pengatur suhu atau termostat. Seperti kita ketahui, peralatan rumah tangga banyak sekali menggunakan komponen pemanas dan juga pengatur suhu otomatis. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pemanas dan pengatur suhu atau heater dan termostat untuk peralatan atau mesin cup sealer atau las plastik untuk penutup cup. Seperti teman-teman tahu, sekarang banyak sekali penjual es atau jus atau apa saja minuman yang dikemas dalam cup, dan itu harus dipres menggunakan cup sealer. Nah, saya sudah ada ini heater atau panas, dan ini termostat atau pengatur suhu otomatis. Kita akan pelajari bagaimana ini bekerja, dan kita akan pelajari juga kerusakan apa yang biasanya terjadi. Oke, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Kita ke bagian pemanas dulu. Ini pemanas, jadi ini saya singkirkan dulu. Ini adalah pemanas untuk mesin cup sealer. Bentuknya bundar karena cup yang dicetak itu memang bentuknya bundar, jadi mengikuti yang akan dicetak. Nah, apa saja komponen yang ada di dalam heater atau pemanas ini? Yang pasti ini ada bodi terbuat dari semacam aluminium. Kemudian di dalamnya ada elemen yang berupa kawat nikelin di dalam. Kemudian ada keramik yang sudah dicetak di dalam, itu sebagai isolator. Dan ada terminal, 2 buah terminal. Nah, ini akan menjadi panas ketika dialiri listrik 220 volt melalui terminal ini. Kemudian di sini ada sebuah lubang. Untuk apa ini? Lubang ini adalah untuk menempatkan sensor atau pendeteksi panas yang terhubung ke termostat. Kemudian permasalahan atau kerusakan apa yang sering terjadi pada komponen elemen pemanas atau heater pada cup sealer seperti ini? Yang pertama, kerusakan fisik. Biasanya terjadi korosi pada permukaan ini. Ketika ini terjadi korosi, maka untuk mencetak atau mengepres cup itu hasilnya tidak akan rata. Kemudian yang sering terjadi lagi, terjadi korosi pada terminal ini, sehingga terminal ini rusak, keropos, yang menyebabkan aliran listrik tidak masuk secara bagus dan akhirnya tidak berfungsi. Kenapa bisa terjadi keropos? Biasanya disebabkan karena bagian sekut atau terminal penjepitnya itu kurang rapat atau kurang kencang. Kerusakan lain bisa terjadi elemen putus sehingga tidak menimbulkan panas, atau terjadi elemen yang hubung singkat. Kalau hubung singkat berarti yang terjadi ketika ini dihidupkan maka meteran listrik akan langsung turun, istilahnya konslet. Kemudian yang terjadi lagi, terjadi hubung singkat antara elemen dan bodi, sehingga ketika dipakai bodi dipegang ada aliran listrik dan itu nyetrum berbahaya.
Sekarang kita akan praktekkan cara mengecek elemen ini apakah putus atau tidak, short atau tidak, dan hubung singkat dengan body atau tidak. Kita akan menggunakan multitester. Perhatikan jarum pada multitester. Ketika ini multitester saya hubungkan ke kedua terminal, maka ini harus bergerak jarum. Kita lihat ini bergerak. Perhatikan ya, itu bergerak. Nah, ini berarti elemennya terhubung, tidak putus. Tapi apakah ini terhubung singkat dengan body atau tidak, ya harus kita ukur juga dari salah satu terminal ini ke body. Ya, ini jarumnya tidak bergerak, berarti tidak terhubung ke body. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi, elemen ini short atau tidak. Untuk mengetahuinya kita harus ukur apakah ini short atau tidak. Tentunya ini harus mempunyai resistansi. Alangkah baiknya kita mengukurnya dengan multitester digital, atau dengan ini pun bisa dengan skala kali 1 atau kali 10. Ini saya gunakan kali 10. Saya kalibrasi. Ini mentok di sini. Ini ketika saya ukurkan harusnya lebih besar dari ini, entah di sini atau di sini. Saya akan ukur. Nah, jatuhnya di angka itu di atas 20. Berarti ini tidak short. Atau kita lihat resistansinya dengan multitester digital. Saya kalibrasi dulu ya. Ya, ini saya kalibrasi 0. Kemudian saya akan ukur ke ini terminalnya. Ya, ini terukur 165 ohm. Jadi ini tidak short. Sekarang kita ke termostat atau pengatur suhu. Termostat untuk kapsiler bentuknya seperti ini. Di sini ada 2 buah kaki terminal. Kemudian ada juga ini semacam kawat. Tapi ini bukanlah kawat biasa, tapi ini adalah sebuah pipa kapiler yang di dalamnya ada cairan atau gas khusus yang peka terhadap panas. Jadi sifatnya ini thermal expansion. Ketika ini mendapatkan panas, yaitu pada ujungnya ini terkena panas, maka akan memuai dan akan mendorong switch yang ada di dalam kotak ini. Namun switch itu seberapa cepat dia terputus itu tergantung dari ini. Ada ini bagian untuk memutar, agak berat ini, pakai ini mestinya ya. Ini bisa diputar, ini kondisi off, kemudian ini bisa kita putar on. Seberapa jauh ini akan menentukan seberapa lama switch yang ada di dalamnya itu terputus, tergantung panas yang diterima dari ujung ini cairan thermal yang nantinya akan memuai dan mendorong switch yang ada di dalamnya. Cara kerjanya bagaimana? Ini hanya berupa switch yang akan terhubung dan terputus. Kondisi seperti ini off, kemudian seperti ini on. Ini on, ketika panas akan off. Kita praktekkan dengan multitester dulu. Ini kita posisikan ke off dulu. Ya, ini posisi off. Saya gunakan buzzer supaya ada suaranya. Ini saya tempel. Ya, ini tidak terhubung. Ketika ini saya on kan, saya putar, ini nanti akan berbunyi. Nah, ya. Berarti ini termostat ini dalam kondisi terhubung. Ini akan terputus ketika bagian ujung ini mendapatkan panas.
kita akan coba praktekkan menggunakan lilin sebagai pemanas. Sudah siap untuk memanaskan ini nantinya. Kemudian multitester akan saya tempelkan ke sini. Ya, ini kondisi termostat tersambung. Saya akan panaskan ujung ini, tapi akan saya selubungi ini dulu supaya tidak gosong. Ya, sekarang akan saya panaskan ke lilin. Ini nanti akan terputus atau akan berhenti berbunyi. Kita tunggu sampai batas panas yang sudah ditentukan oleh termostat ini. Ya, ini sudah berhenti, berarti sudah sampai batas panas yang ditentukan. Nanti setelah ini dingin akan kembali berbunyi. Ini sebuah rangkaian sederhana. Baterai terhubung ke terminal termostat bagian plusnya, kemudian salah satu terminal terhubung ke resistor dan ke LED, kemudian bagian minus dari LED terhubung ke bagian minus dari baterai. Ini kondisinya termostat masih off. Sekarang kita hidupkan dulu. Ya, ini LED-nya menyala. Kita akan panaskan ini bagian sensor atau thermal expansion. Saya nyalakan lilin dulu. Oke, lilin menyala. Ini saya beri selubung biar enggak gosong. Akan saya panaskan, nanti LED akan mati. Kita tunggu sampai panas yang ditentukan oleh termostat ini, nanti LED-nya akan padam. Kita tunggu dulu, kita tunggu sampai LED-nya padam. Ya, ini LED-nya padam, berarti panas yang ditentukan sudah sesuai. Ini nanti akan menyala ketika sudah dingin pada bagian thermal expansionnya. Saya akan dinginkan menggunakan air supaya lebih cepat. Nanti LED akan menyala setelah dingin. Ya, itu LED-nya sudah menyala lagi. Ini menyala. Oke, cara kerjanya hanya seperti itu, jadi sangat sederhana. Bahkan ini juga diterapkan pada peralatan-peralatan rumah tangga yang lain seperti magicom, setrika, cuma termostatnya yang berbeda. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila teman-teman menyukai, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentarnya.